Sensasional! Marcelino Ferdinand siap gabung Oxford United. Kisah kolaborasi bersama jebolan Liverpool yang akan mengguncang. Ini kejutan transfer Nathan Chu Aon. Siapa klub baru di Liga Belanda yang menginginkannya? Temukan detailnya di sini. Skandal terbaru. PSSI bantah rumor biaya sidang Martin Paes di CAS 32 miliar. Lalu berapa sebenarnya? Detailnya mengejutkan. Bikin gempar. Ragnar Orad-Mangoen sangat yakin timnas Indonesia lolos dari putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya percaya diri? Terbongkar jelas. Strategi ampuh Ivar Jenner menghadapi tugas berat di timnas Indonesia dengan dukungan luar biasa dari supporter. PSSI akhirnya ungkap kejutan besar. Shin Tae-yong tetap bertahan di timnas Indonesia. Inilah keputusannya yang bikin bahagia publik. Langkah terbesar GBK. Rahasia di balik penanaman ulang rumput demi laga penting timnas Indonesia. Apa yang terjadi di balik layar? Keputusan mengejutkan. Kenapa Nova Arianto akan jajal semua pemain timnas di Piala AFF U16 2024? Temukan alasannya yang tak terduga. Spekulasi mencengangkan. Justin Matthew dari Noah FC akan bergabung dengan timnas Indonesia. Ini dia rinciannya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Sensasional! Marcelino Ferdinand siap gabung Oxford United. Kisah kolaborasi bersama jebolan Liverpool yang akan mengguncang. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand belakangan banyak diberitakan akan pindah ke klub sepak bola di Inggris. Kabar tersebut menyebutkan bahwa Oxford United, klub yang dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri, sedang mempertimbangkan untuk merekrut Marcelino. Jika benar terjadi, Marcelino akan memiliki kesempatan bermain bersama Max Waldman, pemain yang berasal dari Akademi Liverpool. Max Waldman sendiri memiliki pengalaman bermain di level tertinggi, termasuk tampil dalam Liga Champions bersama Liverpool melawan AC Milan pada tahun 2021. Di usianya yang masih muda, Waldman telah meraih beberapa gelar juara dengan Liverpool, seperti Piala FA tahun 2022 dan Piala Liga Inggris 2022. Kehadiran Waldman di Oxford United diyakini akan menjadi keuntungan bagi Marcelino, terutama dalam mengembangkan kemampuan menyerangnya. Oxford United sendiri baru saja promosi ke kasta kedua Liga Inggris atau Championship untuk musim depan, sehingga Marcelino akan menghadapi kompetisi yang lebih berat. Marcelino masih memiliki masa depan yang cerah di dunia sepak bola. Meskipun kontraknya dengan KMS Kadeinse telah berakhir, Marcelino tidak terburu-buru untuk kembali ke Indonesia. Ia masih ingin tetap berkompetisi di level sepak bola Eropa. Oxford United bisa menjadi pilihan yang tepat baginya, tetapi tentu saja Marcelino harus menunjukkan dedikasi dan etos kerja yang lebih tinggi lagi. Semoga Marcelino bisa membuat keputusan yang tepat untuk karir sepak bolanya. Ini kejutan transfer Nathan Chu Aon. Siapa klub baru di Liga Belanda yang menginginkannya? Temukan detailnya di sini. Pemain serbabisa timnas Indonesia, Nathan Chu Aon, sedang didekati oleh tim asal Belanda, FC Emmen. Saat ini, Nathan masih memiliki kontrak dengan Swansea City di Inggris hingga tahun 2026. Musim lalu ia sempat dipinjamkan ke SC Heerenveen untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain, namun hanya tampil dalam 4 pertandingan. Meminjamkan Nathan ke klub lain bisa menjadi langkah yang tepat untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman sebelum kembali ke Swansea. Menurut media Inggris Wales Online, FC Emmen tertarik untuk mendapatkan jasa pemain berusia 22 tahun tersebut. Nathan sendiri sedang berusaha membuktikan kemampuannya agar bisa bermain untuk Swanee di Inggris. Klub asal Belanda FC Emmen dikabarkan tertarik dengan pemain Swansea Nathan Chu Aon. Pemain berusia 22 tahun itu telah berjuang untuk membuat tanda di Swansea.
Sejak kedatangannya musim panas lalu dan menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Heerenveen. Bunyi laporan Wales Online. Meskipun hanya bermain dalam 4 pertandingan di Belanda, Nathan harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di Swansea. Ada pertanyaan besar mengenai apakah ia memiliki masa depan bersama The Swans. Rumor kepindahan Nathan ke FC Emmen dilaporkan akan segera terrealisasi. Menurut media Belanda Transferwatch NL, proses perpindahan ini hampir selesai. FC Emmen yang bermain di divisi kedua Liga Belanda berniat segera mendatangkan Nathan ke tim mereka. Hingga saat ini belum ada informasi lanjutan terkait proses transfer Nathan. Menurut Transferwatch NL, Emmen telah melakukan diskusi mengenai potensi kepindahannya yang diklaim berjalan ke arah yang benar. Nathan saat ini masih terikat kontrak dengan The Swans hingga musim panas 2026, tutup media tersebut. Skandal terbaru, PSSI bantah rumor biaya sidang Martin Paes di CAS 32 miliar. Lalu berapa sebenarnya? Detailnya mengejutkan. PSSI membantah isu yang menyebutkan biaya sidang Martin Paes di arbitrase olahraga atau CAS sebesar 2 juta US dollar atau sekitar 32 miliar. PSSI memang sedang membawa kasus Martin Paes ke CAS karena kiper FC Dallas tersebut belum bisa membela timnas Indonesia. Meskipun Martin Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia sejak akhir April 2024. Perpindahan Federasi Martin Paes dari Belanda ke Indonesia terbentur oleh statuta FIFA, tepatnya pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi terkait kasus Martin Paes. Menurutnya, PSSI sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dan langkah awal adalah menjadikan Martin Paes sebagai WNI terlebih dahulu. Santai saja, kita semua tahu langkah PSSI sudah diperhitungkan. Kita tahu bagaimana biaya sudah dihitung. Kalau terbentur biaya sejak awal, kami tidak mungkin memasukkannya sebagai WNI, ujar Arya dalam diskusi API di GBK Arena. Kalau masalah biaya, pasti kami hentikan sejak awal. Pakai logika sederhana, kalau masalah biaya, kami tidak akan melanjutkan proses menjadi WNI, tambah Arya. Lebih lanjut, Arya meminta semua pihak untuk menunggu kabar resmi. Tunggu saja. Serahkan pada ahlinya di tim Pak Erick Thohir. Bukan berarti kami pasti berhasil, tapi kami belum tahu hasilnya, ujar Arya. Tapi sudah terbukti tim ini memiliki kemampuan masing-masing. Sekarang ada proses yang sedang berjalan, biarkan saja prosesnya berlangsung, kami sedang menyelesaikan semuanya, jelas Arya. Bikin gempar, Ragnar Oratmangoen sangat yakin timnas Indonesia lolos dari putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya percaya diri? Winger timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen optimis dengan peluang timnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia yakin skuad Garuda dapat melewati tantangan ini dan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ragnar mengakui bahwa perjalanan Indonesia di fase ini tidak akan mudah, namun hal tersebut tidak mengurangi keyakinannya terhadap peluang skuad Garuda untuk lolos. Akan berat karena yang tersisa hanya tim terbaik, kata Ragnar dalam sebuah siniar di kanal Sport 77 Official. Namun Ragnar menambahkan bahwa masih ada banyak kesempatan. Dari tiap grup, 2 tim teratas akan langsung lolos, sementara peringkat ketiga dan keempat masih bisa melanjutkan ke putaran berikutnya. Kita memiliki banyak kesempatan lolos ke Piala Dunia, jelas Ragnar. Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2024 setelah lolos dari grup F. Skuad Garuda akan melanjutkan langkah ke putaran ketiga yang diikuti oleh 18 tim dan dibagi ke dalam 3 grup. Putaran ketiga ini akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Saat ini belum diketahui siapa saja yang akan menjadi lawan Indonesia pada putaran ketiga, karena drawing pembagian grup baru akan dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis besok.
Ragnar menambahkan bahwa skuad Garuda harus melanjutkan catatan positif yang mereka peroleh pada putaran kedua. Dengan begitu, tim asuhan Shin Tae-yong ini bisa menjaga peluang mereka. Ini adalah hal yang sangat positif. Saya rasa kita harus maju terus dan melakukan seperti yang kita lakukan saat ini, tutur Ragnar. Saya rasa kita bisa mengalahkan tim lain atau setidaknya bisa membuat mereka kesulitan. Tak perlu takut. Kita harus cerdik tapi tak boleh takut, tegas Ragnar. Terbongkar jelas. Strategi ampuh Ivar Jenner menghadapi tugas berat di Timnas Indonesia dengan dukungan luar biasa dari supporter. Gelandang muda Timnas Indonesia, Ivar Jenner menjadi salah satu pemain yang sibuk dengan agenda Timnas Indonesia tahun ini. Dia tampil di Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade 2024. Setelah itu pemain FC Utrecht ini bergabung dengan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibat padatnya jadwal tersebut, waktu Ivar bersama keluarganya menjadi sangat terbatas karena ia lebih banyak fokus pada Timnas. Ivar mengakui bahwa akhir-akhir ini ia jarang berada di rumah dan lebih sering bersama Timnas. Ia baru bisa istirahat setelah pertandingan terakhir melawan Filipina pada 11 Juni lalu. Belakangan ini saya sudah jarang di rumah, kata Ivar Jenner dalam wawancaranya melalui kanal YouTube Indosat Ooredoo. Kami ada Piala Asia pada Januari lalu dan pertandingan melawan Vietnam untuk kualifikasi Piala Dunia serta Piala Asia U23. Jadi jadwal sangat padat. Pemain berusia 20 tahun ini mengakui bahwa kondisi tersebut cukup melelahkan baik secara fisik maupun mental. Namun ia tetap berusaha memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Kadang melelahkan secara mental, jelas Ivar. Ivar juga menambahkan bahwa dukungan positif dari netizen sangat berpengaruh. Ia menerima banyak pesan melalui media sosial yang memberikan motivasi pribadi. Dukungan tersebut membuat Ivar semakin bersemangat untuk kembali ke Timnas pada ajang selanjutnya. Saya sangat menghargai pesan-pesan positif yang saya terima, ujar Jenner. Saya sangat senang berada di sini dan tidak sabar untuk bermain lagi. Terima kasih atas pesan-pesannya, tegas Jenner. PSSI akhirnya ungkap kejutan besar. Shin Tae-yong tetap bertahan di Timnas Indonesia. Inilah keputusannya yang bikin bahagia publik. PSSI memberikan kabar positif mengenai pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang belum menandatangani perpanjangan kontrak. Anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa ketika proposal kontrak sudah dikirimkan, berarti Shin Tae-yong sudah menyepakati klausul dari PSSI. Kontrak Shin Tae-yong sendiri akan habis pada 30 Juni 2024. Begini, ketika kami bicara tentang kesepakatan dalam kontrak bisnis, jika sudah mendekati tanda tangan, klausul dan poin-poinnya sudah selesai dibahas, kata Arya Sinulinga saat ditemui seusai acara di GBK Arena Selasa kemarin. Kecuali Pak Erik bilang kontraknya masih berproses, itu berarti masih dalam tahap negosiasi. Tinggal tanda tangan saja, kata Pak Erik. Kalau ada yang tertarik, apa boleh buat, tapi dari sisi bisnis, PSSI sudah melakukan semua, tegas Arya. Belakangan ini, Shin Tae-yong dikaitkan dengan Timnas Korea Selatan yang pernah ia latih pada 2017 hingga 2018. Ajang terakhirnya bersama Korea Selatan adalah Piala Dunia 2018. Namun menurut Arya, belum ada pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA yang menunjukkan ketertarikan pada Shin Tae-yong. Saat ini, Shin Tae-yong berada di Korea Selatan untuk menjalani pemulihan kesehatan. Karena masalah kesehatan, ia harus absen menemani Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada agenda drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pak Ketum Erick Thohir sudah bilang, Coach STY sedang sakit, ujar Arya. Tolong, jangan terlalu banyak asumsi, dari KFA belum ada pernyataan resmi tentang ketertarikan pada Shin Tae-yong. Ini terlalu banyak isu, tutup Arya Sinulinga.
Langkah terbesar GBK. Rahasia dibalik penanaman ulang rumput demi laga penting Timnas Indonesia. Apa yang terjadi di balik layar? Pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno akhirnya melakukan perbaikan kualitas rumput setelah 2 pertandingan Timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Sebelumnya, GBK menjadi tempat pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina dalam 2 laga terakhir ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, kualitas rumput GBK dalam 2 pertandingan tersebut menjadi sorotan publik karena mengalami kerusakan di beberapa titik. Kondisi ini membuat para pemain kesulitan mengalirkan bola dan meningkatkan risiko cedera. Beruntung, Timnas Indonesia tidak akan menggunakan GBK untuk pertandingan pertama di ronde ketiga. Pada bulan September 2024, pertandingan kandang perdana Timnas Indonesia akan dipindah ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga kandang berikutnya akan berlangsung pada Oktober 2024 sehingga manajemen stadion memiliki waktu 4 bulan untuk merevitalisasi rumput GBK. Hal ini diketahui dari postingan akun Love GBK di Instagram. Perbaikan rumput dilakukan untuk menyesuaikan dengan iklim dan cuaca. Sebelumnya, GBK pernah melakukan perbaikan serupa pada tahun 2022 untuk menyambut Piala Dunia U20 2023. Revitalisasi ini bertujuan untuk mempersiapkan GBK menyambut laga kandang Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perbaikan GBK saat ini melibatkan stakeholder, tim, dan tenaga ahli yang berpengalaman dalam menangani persiapan Piala Dunia U20 lalu. Manajemen GBK fokus pada pemulihan lapangan untuk mencapai level terbaik, seperti yang pernah dicapai pada tahun 2023. Guna menyambut round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai bentuk pelayanan publik kami, tulis akun Love GBK. Keputusan mengejutkan. Kenapa Nova Arianto akan jajal semua pemain Timnas di Piala AFF U16 2024? Temukan alasannya yang tak terduga. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto memanfaatkan Piala AFF U16 2024 sebagai ajang untuk menguji kemampuan pemainnya demi mempersiapkan mereka untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Karena itu, ia berencana memberikan kesempatan bermain kepada semua pemain di Piala AFF U16. Timnas Indonesia U16 telah bermain 2 kali di Piala AFF U16. Mereka berhasil mengalahkan Singapura di pertandingan pertama dan mengulang kemenangan yang sama saat melawan Filipina di laga kedua. Kemungkinan rotasi pemain akan terjadi lagi saat menghadapi Laos pada 27 Juni mendatang. Dari awal kami memang sudah merencanakan hal ini, terutama setelah pertandingan melawan Singapura, kata Nova Arianto. Kami memang berniat untuk mencoba semua pemain yang ada di Timnas U16, karena tujuan utama kami adalah mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Asia, jelas Coach Nova. Nova menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah membentuk tim yang siap untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada Oktober 2024. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup G bersama Australia, tuan rumah Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Mengingat persaingan yang cukup ketat, Nova perlu menyeleksi pemain dengan baik. Piala AFF U16 yang sedang berlangsung saat ini menjadi salah satu cara untuk menguji kemampuan mereka. Pemain yang tidak mampu bersaing kemungkinan besar tidak akan dipilih untuk tim. Jadi untuk persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17, kami harus mencari pemain-pemain yang bisa kami bawa. Siapa yang tidak bisa bersaing, tidak akan kami bawa, terang Coach Nova. Jika kami tidak mencoba pemain-pemain tersebut di pertandingan, kami tidak akan tahu kualitas mereka, pungkas Coach Nova. Di luar dugaan, pengakuan gelandang Timnas U16 yang menggemparkan. Coach Nova mendesak pemain bermain tanpa posisi. Apa motif sebenarnya? Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, mengarahkan pemainnya untuk dapat bermain di berbagai posisi selama ASEAN Cup U16 2024.
Strategi Nova sejauh ini menunjukkan hasil positif di turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF U16 2024. Formasi fleksibel 3-4-3 yang dapat beralih menjadi 4-4-2 telah membawa timnas U16 Indonesia meraih 2 kemenangan berturut-turut. Skuad Garuda Asia menang dengan skor 3-0 melawan Singapura dan Filipina. Meskipun demikian, taktik Nova sempat menjadi sorotan ketika Indonesia mengalami kebuntuan saat melawan Filipina. Serangan bertubi-tubi timnas U16 Indonesia berhasil dihalau oleh pertahanan Filipina sepanjang babak pertama. Baru setelah turun minum, lini serang Indonesia menunjukkan agresivitasnya. Gelandang timnas U16 Indonesia, Avandra Floresta, mengakui bahwa timnya sempat kesulitan menembus pertahanan Filipina. Individu pemain menjadi sorotan karena penyelesaian akhir yang masih kurang baik. Menurut tim dan coach Nova, permainan kami masih kurang baik karena masih banyak kekurangan di babak pertama, kata Avandra. Banyak peluang tetapi finishing masih kurang, tambah Avandra. Avandra yang menyumbang 1 gol pada laga tersebut mengaku menerima banyak pesan dari coach Nova Arianto. Salah satu pesan utama adalah agar seluruh pemain dapat mengisi semua posisi. Nova menginginkan pemainnya dapat bergerak bebas tanpa terikat pada posisi tertentu. Coach Nova ingin pemain bermain tanpa posisi tetap, jadi terus bergantian, ujar Avandra. Meskipun posisi asli Avandra adalah gelandang, pada babak kedua ia didorong lebih maju saat formasi berubah menjadi 4-4-2. Hasilnya, pemain bernomor punggung 6 itu berhasil mencetak gol pada menit ke-65. Alhamdulillah saya bisa mencetak gol, tetapi yang terpenting ini semua untuk tim, tegas Avandra. Taktik Nova Arianto mengingatkan pada pelatih Shin Tae-yong yang juga sering memanggil pemain yang dapat mengisi banyak posisi di timnas. Peran Avandra di timnas U16 mirip dengan Marcelino Ferdinand di tim senior yang dapat bermain sebagai gelandang dan penyerang sayap. Spekulasi mencengangkan, Justin Matthew dari Noah FC akan bergabung dengan timnas Indonesia. Ini dia rinciannya. Pemain keturunan Indonesia, Justin Matthew, menghebohkan penggemar sepak bola tanah air melalui posting terbarunya di Instagram. Pemain Noah FC tersebut memberikan sinyal seolah akan segera membela timnas Indonesia. Posting ini yang dimaksud adalah foto Matthew yang sedang berada di dalam pesawat. Dalam keterangan foto yang diunggah Matthew di akun @jetjam pada Selasa sore waktu Indonesia Barat kemarin, ia memperlihatkan emotikon bendera Belanda dan Indonesia. Yang menarik, di antara dua bendera tersebut terdapat tanda panah dari bendera Belanda ke Indonesia. Ini seakan memberi kode bahwa Matthew akan melepaskan kewarganegaraan Belanda dan menjadi WNI. Matthew lahir di Goyle, Belanda pada 12 April 1996. Pemain berusia 28 tahun ini lama berkarir di sepak bola Belanda dan baru mencoba kompetisi baru di divisi utama Armenia bersama Noah FC sejak musim panas 2023. Ia pernah menjuarai divisi kedua Liga Belanda 2014 bersama Willem II Tilburg dan dikenal sebagai gelandang serang yang serba bisa, juga dapat ditempatkan sebagai winger. Tak heran jika PSSI tertarik untuk menaturalisasi Matthew. Kini Matthew menarik perhatian fans timnas Indonesia dengan posting terbarunya. Sebenarnya karena foto Matthew di pesawat, bisa saja maksud dari gambar bendera tersebut adalah karena ia sedang berada di Belanda dan hendak menuju Indonesia. Tidak ada yang tahu pasti tujuan Matthew ke tanah air. Bisa jadi untuk membahas soal naturalisasi dengan PSSI, bertemu keluarganya di Indonesia, atau hanya sekadar berlibur. Jadi menarik untuk melihat apa maksud sebenarnya dari kode yang diberikan Matthew tersebut.